Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Teman-teman, di video ini Kakak akan menerangkan tentang pengertian ilmu kimia dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih kira-kira pengertiannya ya? Coba simak video dari kakak terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari notifikasi video kakak. Terima kasih ya. Halo teman-teman, di video ini kakak sudah menjelaskan ya akan menerangkan tentang ilmu kimia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih ilmu kimia itu dan apa manfaatnya juga? Teman-teman, kalau kita masuk ke SMP kita kan mengenal IPA itu ada dua ya teman-teman ya, ada fisika, ada biologi. Kalau fisika itu ilmu tentang hitung-hitungan sama rumus-rumus ya teman-teman. Kalau biologi itu ilmu tentang apa? Tentang cara menghafal ya. Jadi kita pasti banyak hafalan. Lalu kalau kita masuk ke jenjang SMA, pasti kita mengenal ilmu kimia. Apa sih ilmu kimia itu? Apakah sama seperti fisika dan biologi? Oke, ternyata teman-teman, ilmu kimia itu ilmu yang sangat mudah loh dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Ilmu kimia kita bahas ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, struktur materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi. Jadi kimia itu mempelajari tentang materi yang ada di isi alam ini teman-teman. Jadi segala materi yang ada di alam semesta. Apa sih materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang ada di alam yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi contohnya seperti materi wujud padat, apa? Logam, kayu, itu termasuk materi yang berwujud padat. Kemudian materi yang berwujud cair, apa? Alkohol, air, ya kan teman-teman. Kemudian materi yang berwujud gas, apa? Parfum, kemudian gas oksigen, gas karbon dioksida. Jadi materi itu sering kita jumpai loh sehari-hari teman-teman. Jadi ilmu kimia itu ilmu yang sangat mudah ternyata teman-teman, dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata contoh yang paling sering kita jumpai, yang pertama, kalau kita minum air. Air itu termasuk materi kimia loh teman-teman. Kenapa? Karena mengandung materi H2O ya. Yang kedua, apa? Waktu kita bernapas, kita mengeluarkan gas karbon dioksida, menghirup gas oksigen ya. Jadi gas karbon dioksida dan oksigen termasuk materi kimia. Kemudian yang ketiga, apa? Waktu kita memasak, kita membutuhkan garam. Garam dapur itu ternyata juga materi kimia karena mengandung NaCl ya teman-teman. Jadi garam dapur itu komposisinya adalah natrium dan klorida. Oke, sebelumnya kalau kita tahu alat-alat kosmetik, kemudian kemasan-kemasan jajan snack, kemudian alat-alat mandi, itu pasti semuanya di komposisi itu ada materi kimianya. Jadi kalau kita cek di komposisinya itu juga mengandung materi kimia ya. Jadi manfaat kimia itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya cuma satu loh ya di sini ya, tapi ternyata juga sangat sangat banyak. Kalau kita mempelajari suatu materi, itu pasti kita akan mempelajari tentang ilmu kimia seperti itu. Kemudian peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu juga sangat berperan penting teman-teman. Baik itu dalam bidang
pertanian, bidang kedokteran, bidang farmasi, kemudian di bidang hukum, kemudian di bidang peternakan, di bidang banyak sekali lah pokoknya ya. Jadi sangat banyak sekali peranan-peranan ilmu kimia. Baik, kita bahas sekarang peranan ilmu kimia. Peranan kimia dalam bidang kedokteran. Bidang kedokteran pasti membutuhkan obat-obatan. Obat-obatan itu berasal dari materi kimia, jadi berasal dari bahan-bahan kimia maupun herbal maupun itu terdapat bahan kimia, pasti juga mengandung materi kimia. Yang kedua, kemudian di bidang peternakan. Di bidang peternakan itu juga pasti membutuhkan materi kimia, teman-teman. Materi kimianya apa? Kalau kita memberi vaksin hewan ternak, obat-obatan misalkan penggemuk badan gitu ya, itu juga berasal dari materi kimia. Kemudian di bidang pertanian. Di bidang pertanian, pasti petani itu membutuhkan apa? Pupuk sama pestisida ya. Jadi kalau pupuk itu untuk menyuburkan tanaman, kalau pestisida itu untuk apa? Membunuh hama. Jadi pupuk sama pestisida itu juga mengandung materi kimia. Kemudian di bidang geologi, teman-teman. Di bidang geologi atau ilmu bebatuan, batu, jadi para ahli geologis itu membutuhkan data. Mana sih batu yang mengandung logam natrium, mana batu yang kalium, batu yang namanya magnesium. Pasti di ilmu kimia itu sudah diajarin ciri-cirinya. Ini jenis batu apa, ini jenis batu apa, seperti itu ya. Itu diperlukan dalam bidang geologi. Kemudian di dalam bidang hukum. Di bidang hukum, ilmu kimia itu juga sangat berperan penting. Apa? Kalau ada penjahat, pastikan meninggalkan apa, teman-teman? Sidik jari ya. Kalau sidik jari ini menempel pada suatu bagian benda, kalau ditetesi AgNO3. Jadi di sini yang berperan penting itu adalah larutan AgNO3. Larutan ini berfungsi untuk menunjukkan sidik jari manusia. Sedangkan sidik jari manusia antar satu dengan yang lainnya itu kan berbeda ya, teman-teman. Jadi di sini fungsinya sangat berperan penting larutan AgNO3 untuk menunjukkan sidik jarinya manusia. Entah itu penjahat, entah itu perampok, seperti itu. Bidang teknik sipil, peranan kimia juga sangat penting untuk membantu para konstruksi bangunan, mengkonstruksi bangunannya. Jadi membutuhkan bahan-bahan apa? Seperti lem, kayu, terus batu gamping, semen, cat, itu semuanya juga berasal dari materi kimia. Kemudian di bidang mesin. Mesin itu membutuhkan apa, teman-teman? Bensin, oli ya. Bensin itu termasuk bahan materi kimia yang mengandung karbon dan hidrogen. Jadi bensin itu termasuk materi kimia. Begitu juga pelumas atau olinya itu juga mengandung materi kimia. Kemudian di bidang peranan kimia di bidang biologi. Di bidang biologi, ilmu kimia itu juga sangat berperan penting. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu metabolisme di dalam tubuh, teman-teman. Di dalam tubuh kita ini juga mengandung materi kimia loh, teman-teman. Jadi materi kimia itu bukan hanya materi yang dapat mematikan, tapi malah sangat bermanfaat. Kenapa? Kalau kita minum minuman berion, jadi di situ ada Pocari Sweat misalkan ya, teman-teman. Itu adalah minuman berion yang sangat bagus untuk membangun tubuh kita.
Ionnya apa? Ion Na+, ion K+, itu termasuk materi kimia. Jadi minuman itu pun juga sangat membantu kesehatan tubuh manusia. Misalkan dari dehidrasi gitu ya. Jadi kalau kita pikir jangan kimia itu jangan yang jelek-jelek ya, tapi ternyata kimia itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik pun itu di bidang apapun tadi ya teman-teman sudah kita pelajari ya, banyak sekali. Di bidang kesehatan juga ada apa coba, di bidang kesehatan kecantikan kalau kita pakai make up itu juga ternyata mengandung materi kimianya gitu teman-teman. Kita bisa putih, bisa bersih, itu juga ada materi kimianya, tapi juga bermanfaat juga dalam kesehatan tubuh manusia. Yang penting ya teman-teman, kita juga harus menjaga ala kadarnya supaya bahan materi kimia itu tidak terlalu berlebihan di dalam tubuh, juga dapat dimanfaatkan oleh tubuh itu dengan baik. Jadi apakahnya kalau kita memakai sesuatu bahan itu harus secara gimana ya, tidak berlebihan gitu ya. Terima kasih ya teman-teman bagi yang sudah menonton video kakak sampai habis. Jangan lupa jika ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar atau hubungi via WA dari kakak ya. Terima kasih teman-teman.